Oke, terima kasih. Saya merasa sangat biar saya selalu terlihat paling cantik. Oke, teman-teman, kita santai saja hari ini. Kita sedang membicarakan tentang anak muda, ya. Kenapa kita pilih composition temanya hari ini adalah anak muda, politik dan media digital? Karena yang kita ketahui bonus demografi yang ada di Indonesia ini membuat jumlah pemilih, ya, jumlah pemilih terbesar adalah anak muda. Nah, problemnya kemudian yang muncul, apakah anak muda ini hanya dijadikan bahan bakar para politikus untuk mengisi kotak suara, ataukah sebaliknya anak muda ini mampu memberikan perubahan yang berarti pada peta politik yang ada di Indonesia? Apa saja sih yang telah dilakukan oleh anak muda dan apakah memiliki arti bagi kebangsaan kita, bagi demokrasi kita? Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari ketiga pembicara kita yang terhormat ini, dan juga nanti saya pengen teman-teman bisa ikut sharing, menyampaikan opininya, menyampaikan argumennya terkait dengan opini kalian, terkait dengan bagaimana pendapat kalian terkait dengan politik yang ada di Indonesia ini. Oke, selamat pagi Pak Suko, Pak Surokim, Pak Irwan, selamat datang di kampus Bela Negara. Jadi tadi Pak Surokim ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kenceng sekali gitu ya. Ketika berubah menjadi Mars Bela Negara, terdiam membisu. Makanya untung mungkin Pak Suko nunggu itu, nunggu selesai Mars Bela Negara baru datang. Oke, hari ini kita akan menyampaikan waktunya kita singkat saja 20 menit per materi, sehingga diskusinya nanti bisa berjalan lebih lama, lebih gayeng gitu. Mungkin kita mulai dari yang paling jauh, izin Pak Suko, yang paling jauh sampai menyeberang pulau gitu. Jadi kita nanti bahas dulu dari Pak Surokim. Saya sebelum Pak Surokim menyampaikan materinya, saya izin untuk membacakan profil dari Pak Surokim. Jadi beliau ini saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di tetangga kita teman-teman, Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya juga menjadi Dekan Visip, ya, pakai B ya, Visip di Universitas Trunojoyo Madura selama 2 periode, dan sebelumnya juga menjadi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Pak Surokim ini minat kajiannya ada di media dan politik, sehingga cocok sekali kalau kita berbicara tentang anak muda dan politik bersama dengan beliau. Kebetulan aslinya sama dengan saya, dari Lamongan. Jadi kita sama-sama dari Lamongannya. Dan beliau juga mengajar mata kuliah ekonomi politik media, hukum komunikasi, riset opini publik, dan juga komunikasi politik. Jadi langsung saja teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana komunikasi politik anak muda di era digital saat ini dari Bapak Surokim. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Sabri dan Matur Sakalanto. Saya lupa bawa buku, tapi ini ada 2 di atas saya. Kira-kira adik-adik yang hari ini ulang tahun ada? Maju ke depan. Yang hari ini ulang tahun, dibuktikan dengan KTP. Ada yang ya? Ulang tahun hari ini? Besok. Ada yang di dompetnya menyimpan foto ayah bundanya? Oke, maju. Ya. Ini buku 1 atau 2 Pak Surokim ini yang maju? Iya, ada 2. Ada 2, oke. Yang di dompetnya ada fotonya ayah bundanya. Maju.
Ini luar biasa ini kalau masih ada yang menyimpan foto. Ayo cepet-cepetan naik. Ya, maju Mbak. Cuma 2 saja ya. Cuma 2 saja. Cuman Soalnya 2 nanti saja. ini. 2 saja Mbak, ya, maju. Oke. Buku ini saya bikin waktu saya di rumah sakit di RSI. Iya. Jadi kadang-kadang kita mikir ya, betul ya. Selalu ada di mana ada kesulitan, di situ ada kebahagiaan. Makanya takdir apa saja yang tercipta untuk kita, insya Allah itu jalan kita yang terbaik. Ini pada waktu di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, sembuh, ya menuju sembuh, tidak mau nulis lagi. Itu. Jadi silakan. Siap, terima kasih. Ya nanti, tapi tidak ada foto saya di rumah sakit di situ. Izin, makasih ya. Yang saya hormati Pak Dekan, ini senior, sahabat senior saya, Pak Dekan Catur ini. Satu-satunya perbedaan yang mencolok antara saya dan beliau itu kekayaannya. Ya. Lain-lainnya sama kayaknya. 20 menit ya Mbak? 20 menit ya Bu? Itu apa ya, saya singkat aja di dalam pantun yang saya sampaikan di slide saya ini. Kesimpulannya ada di pantun ini. Bisa di slide kan. Ini saya bikin tadi malam. Namanya pantun ya, sekenanya. Pokoknya yang penting kan belakangnya sama. Mana? Sudah? Ini. Yang pertama. Ini kesimpulan yang pertama ya. UPN Jawa Timur kampusnya megah. Cakep ya. Saya tidak kelihatan kalau dari Jawa. UPN Jawa Timur kampusnya megah, mahasiswanya datang dari mana-mana. Dunia politik memang kadang bikin gerah, tapi nyatanya tanpa ia tidak ada perubahan apa-apa. Jadi ya, sak benci-bencinya kita terhadap politik, semua itu tergantung dari kebijakan politik. Kesehatan, kalian tidak mau bayar UKT, beasiswa, pendidikan, kesejahteraan, ya semuanya itu sangat tergantung dari politik yang kita anggap kotor dan membencikan ini. Makanya saya sama Pak Catur, gimana ya caranya politik ini tampil menjadi wajah yang membahagiakan, yang mengesankan. Tidak kotor, penuh intrik. Nanti saya sampaikan kenapa politik itu kotor, penuh intrik, dan gesekan. Padahal sejatinya politik itu sesuatu yang indah dan menyenangkan. Nah kalau ini memang ini sekenanya ini. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli terasi dan keripik. Kalau ingin politik kita jaya, jangan lupa sejarah, terus perkuat literasi politik. Nah, pagi ini kita berkumpul di sini sebenarnya dalam rangka sharing untuk literasi politik itu supaya politik ini menjadi baik. Kita perbanyak pasukan kumpulan orang-orang baik di sini. Next. Nah kesimpulannya ini, dari materi ini, saya nyiapkan hampir 60 slide ini, itu disampaikan dalam tempo 6 jam. Nah ini sekarang 20 menit saja. Next, kita pakai cara demokrasi dan proklamasi. Oh itu saya pada waktu, oh iya, itu saya pura-pura. Katanya anak saya itu kan pusing saya, naik mobil sama anak saya diputarkan lagu Korea. Enggak ngerti sama sekali. Saya ini aliran Vina Panduwinata ini.
Tapi lagunya itu sarangnya sarang apa ini? Nah, saya kirim foto itu ke anak saya, katanya putri saya, wih ayah kayak orang Korea gitu. Oh iya dah gitu. Makanya saya pasang di situ itu. Politik anak muda ya Korea sekarang ya di Indonesia. Gimana caranya Anda semua melukis, mewarnai politik supaya kemudian menjadi indah tadi. Next. Saya template aja. Adik-adik ya, bangsa yang besar, bangsa yang hebat itu tidak lepas dari modal dua ini. Yang satu, paham sejarah untuk memiliki best practices, pengalaman-pengalaman terbaiknya itu banyak. Yang kedua, ini pendapatnya Prof. Faris Satria ya. Yang kedua, dia memiliki future practices yang bagus. Seringkali kita punya best practices yang banyak, tapi kemampuan kita mencandra apa yang terjadi ke depannya itu tidak bagus. Itu yang kemudian kita selalu ketinggalan. Kemampuan memprediksi masa depan kita seperti apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun mendatang itu yang kemudian menentukan daya saing kita. Celakanya di situ kita lemah. Tapi bangsa yang hebat, negara yang hebat, dua-duanya bagus. Best practices pengalaman masa lalunya bagus, future practices pengalaman untuk mencandra masa depannya bagus. Kombinasi antara dua hal itu adik-adik, itu akhirnya melahirkan kemampuan sebuah negara untuk unggul. Nah kita, pertemuan kita hari ini dalam rangka meneguhkan kembali supaya kita bisa melihat kira-kira 5 tahun dan 10 tahun mendatang itu arah politik kita itu seperti apa, sehingga kita bisa doing sekarang ini. Kita bisa menyusun langkah-langkah apa yang semestinya harus kita lakukan untuk politik. Ingat-ingat ini ya, best practices, satunya adalah future practices. Kampus-kampus yang punya data tentang future practices akan jauh lebih hebat. Termasuk pertanyaan saya, kira-kira ke depan mode gaya pakainya disukai oleh para milenial itu seperti apa? 10 tahun yang akan datang akan ada yang namanya pakaian anti cahaya. Jadi kan kita melihat sesuatu ini karena ada cahaya, kelihatan biru, kuning gitu. Tapi kalau cahaya ini dibelokkan oleh pakaian itu, yang terlihat apa? Tidak terlihat sama sekali orangnya. Anda bisa bayangkan kalau kemudian 10 tahun mendatang kita akan pakai baju itu. Orang saling bertabrakan ke sana kemari. Ya kalau bertabrakan sama Pak Catur mending ya. Tapi kalau bertabrakan dengan Bu Aulia, wah bisa payah. Bisa kena denda kita itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang beyond di pikiran kita. Itu yang mungkin terlihat. Tapi yang membahagiakan Pak Catur, anak-anak kos-kosan ini. Kalau sekarang makan 3 kali, ya 10 ribuan di warung. Nah sekarang yang sedang wisata ke planet Mars atau ke bulan, itu kan cukup minum pil, itu bisa 3 bulan. Nah coba kalau kita, anak-anak kos itu nanti muncul produk makanan, pil yang kita bisa makan untuk 3 bulan. Ayo, bagaimana itu? Nah itu salah satu contoh adik-adik terkait dengan future practices. Dan akan banyak praktik-praktik seperti itu ke depan yang perlu kita pikirkan, termasuk politik. Gitu. Makanya modal 2 ini penting. Kita kuatkan best practices kita kuatkan future practices kita. Next. Nah adik-adik sekalian, lanjut. Sementara untuk future practices itu, kita menghadapi situasi yang kompleks ke depannya. Unpredictable. Susah untuk kemudian diprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan bagi kita yang tidak kuat risetnya atau datanya, akan ada kecenderungan kita akan selalu menjadi follower. Tidak menjadi pemimpin, termasuk pemimpin perubahan itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat kompleksitas itu ya. Apa yang terjadi, pandemi mendadak datang. Saya pernah mempraktikkan ini waktu saya jadi dekan FISIP itu ya. Saya mengajukan multimedia center, pertama kali ada di UTM. Diketawain sama Pak Rektor, ngapain sih bikin-bikin gini mas, uang 700 juta itu kan besar waktu itu. Tapi saya memaksa beliau,
Dilalah setahun berikutnya ada pandemi. Dan semua kegiatan universitas akhirnya berpusat di Multimedia Center saya di FISIP. Nah, maksud saya praktik-praktik seperti itulah yang perlu kita kembangkan. Kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan terjadi apa di future itu? Yaitu yang akan menentukan daya saing kita. Sehingga imagine, katanya Jack Ma itu ya, creativity, imagination itu penting. Main game apa yang akan laku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Next, sehingga kita perlu adaptif, perlu responsif. Hanya mereka-mereka yang cepat, mereka-mereka yang punya adaptasi yang kuat, dia yang akan unggul. Termasuk dalam konteks politik. Next. Nah, saya termasuk orang yang juga, ya ketika membaca data ya, kenapa kebangkitan anak muda itu selalu ada siklusnya. Tahun 1908 ada Budi Utomo ya, kebangkitan nasional pertama kali yang diinisiasi anak-anak muda. 1928, 20 tahun berikutnya, Sumpah Pemuda. 45, peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian memicu proklamasi kemerdekaan Indonesia. 20 tahun berikutnya, Orde Lama tumbang, digantikan Orde Baru. Baru kemudian 1999, reformasi. Kenapa itu harus 20 tahun? Bukannya itu tugas sejarah yang harus kita lakukan anytime. Tidak perlu 20 tahun mestinya. Anak-anak muda ini harus membawa perubahan untuk lingkungannya. Tapi sejarah mencatat memang selalu muncul 20 tahunan. Nah, saya kira kita harus memperpendek siklus itu. Bila perlu tidak perlu harus ada siklus, setiap waktu kita lakukan perubahan itu. Karena roh dari sebenarnya pergerakan kemajuan sebuah negara itu ada di perubahan itu. Tidak perlu harus ada siklus-siklus begini. Sehingga politik itu akan selalu dinamis. Next. Faktanya adik-adik, kita menginginkan anak-anak muda next. Anak-anak muda itu sebagai pionir, sebagai leader, sebagai penggerak perubahan itu, kita harus berhadapan dengan kenyataan dan fakta. Next. Hasil survei. Oke, karena itu ya, memang tidak cukup dengan semangat saja. Untuk bisa melakukan perubahan dan kebangkitan itu di kalangan teman-teman muda ini, tidak cukup semangat saja. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah perlunya pengetahuan yang mapan. Jadi jangan pernah berharap adik-adik bisa melakukan perubahan yang signifikan tanpa dibekali dengan pengetahuan yang mapan. Makanya masyarakat kampus punya basis itu. Punya keunggulan untuk itu. Mari kita manfaatkan. Oke, next. Tapi kita lihat data tadi. Kira-kira minat anak-anak muda terhadap politik itu seberapa besar? Ini survei terhadap milenial di Surabaya. Yang minat terhadap politik, usianya sudah 50 tahun jadi ini kabur. Yang minat terhadap politik itu hanya 22% dan yang tidak berminat terhadap politik itu 68%. Banyak mana yang minat ke dunia politik dan yang tidak minat pada dunia politik? Jauh ya. Setahun yang lalu. Jauh banget bedanya. Termasuk kepercayaan terhadap partai politik. Sampai hari ini juga anak-anak muda masih alergi terhadap partai politik. Padahal untuk melakukan perubahan, salah satunya harus mewarnai di partai politik itu. Itu fakta yang perlu ya kita jadikan introspeksi. Kita pikirkan kembali, ngapain sih politik itu kok demikian dibenci oleh anak-anak muda. Partai politik, bahkan kalau kita lihat survei-survei nasional itu ya, kan hampir semuanya yang basisnya partai politik, parlemen, ya itu yang tidak dipercayai publik gitu. Dianggap sebagai lembaga-lembaga yang tidak menarik bagi anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda yang kemudian tertarik di dunia politik minimalis. Oke, next. Nah karena itu, ya karena konteksnya juga baru, lingkungannya juga sudah berubah, Prof. Arief memberikan pemahaman pada kita semuanya, memang perlu cara baru
perlu pendekatan baru, termasuk di dalamnya adalah perlu penyikapan baru. Mindset kita ini harusnya kita ubah sedikit bahwa politik itu tidak sekotor itu, tidak sejahil itu. Politik kalau di tangan orang-orang baik, maka yang muncul adalah kesejahteraan, yang muncul adalah keadilan, yang muncul adalah kemakmuran. Katanya Pak Dekan itu emas itu loh. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Demikian juga sebaliknya kalau politik itu di tangan orang-orang yang tidak baik, maka yang terjadi intrik, culas, dan konfliktual. Nah, saya sebenarnya ingin menyampaikan pada adik-adik bahwa jumlah orang baik di negeri ini sebenarnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak baik itu. Tapi pertanyaannya mengapa yang muncul di ruang publik kita itu adalah orang-orang yang tidak baik. Barisan orang-orang yang tidak baik. Next. Ini faktanya, kenapa kemudian change open mind tadi, mindsetnya harus berubah, ini faktanya seperti ini. Nanti Pak Irwan akan menjelaskan detail terkait fenomena ini, termasuk landscape barunya. Next. Saya hanya ingin berbagi terkait dengan dunia baru ini. Next. Yaitu politik digital. Ya. Di dunia baru yang semestinya akrab untuk adik-adik, bagaimana cara mewarnai, melukis, dan mendemokratiskan ruang ini. Sehingga kemudian bisa bermanfaat untuk kebaikan bersama. Next. Aksi-aksi solidaritas, ya, aksi-aksi kepedulian itu bisa dibangun melalui ruang ini. Menurut saya semestinya itu yang harus dilakukan. Bukan pragmatisme, hedonisme itu yang muncul di media. Harusnya memang aksi-aksi seperti itu. Solidaritas yang dibangun di ruang maya itu lalu kemudian bisa berpengaruh terhadap offline kita, faktual di dunia nyata kita ini. Dan itu sudah terbukti di mana-mana bisa menggerakkan perubahan-perubahan politik. Karena sejatinya politik itu, ya ini, bagaimana caranya kita memperbanyak pasukan-pasukan keteladanan di Republik ini. Bagaimana kita bisa memperbanyak pasukan-pasukan yang menjadi pelopor bagi perubahan-perubahan itu. Nanti kita lihat coba deh, next. Karena sesungguhnya kerja politik itu ada dua ruang ya. Satu ruang publik, yang satu ruang privat. Yang riuh dan gaduh, ini yang privat ini. Sehingga kemudian yang terjadi, ruang-ruang publik itu sepi katanya Pak Suko itu. Jalan sepi bagi mereka-mereka yang idealis. Semestinya anak-anak muda berani menempuh jalan sepi itu. Tidak melakukan sesuatu yang berdimensi jangka pendek semata. Harus berani untuk bisa melakukan perubahan jangka pendek sekali, jangka panjang sekalipun. Nah itu yang saya inginkan, saya harapkan pada adik Haryani untuk bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan publik jangka panjang itu. Karena kalau jangka pendek yang kemudian dituju, saya pikir virtu politik tidak akan mampu diambil hikmahnya. Mestilah intrik, ya, mestilah konfliktual. Tapi kalau jangka panjang, peradaban yang terbaik untuk masyarakat ini apa? Rasa-rasanya yang namanya KKN, namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu menurut saya akan segera bisa direduksi di negeri. Next. Kita nanti kesimpulan dari tugas besar belajar politik sebenarnya ada 3 saja. Yang ini bisa diterjemahkan. Mestinya paslon-paslon yang hari ini bertanding itu ikut seminar ini untuk bisa kembali membaca tugas abadi itu. Tidak perlu visi misi yang muluk-muluk, tidak perlu program-program yang daki-daki. 3 saja tugas abadi politik. Yang pertama adalah melayani, yang kedua adalah melindungi, dan yang ketiga adalah mensejahterakan. Nah sudah itu saja yang kemudian bisa di breakdown visi misi program. Makanya sekarang Jawa Timur itu yang maju gubernur-gubernur perempuan semua. Ada Bu Khofifa, ada Bu Risma, ada Mbak Lulu.
Coba lihat di tugas abadi politik itu. Ya. Membersamai, empatik, simpati, peduli, itu ternyata lebih identik dengan perempuan. Karena itu kepemimpinan feminis itu pasca COVID mendapatkan tempat yang luar biasa. Nah, untuk tepuk tangan untuk mama, remaja-remaja putri, dan ibu-ibu dosen perempuan semuanya. Punya keunggulan. Tapi faktanya berapa persen perempuan yang terjun di politik? Dijatah sama regulasi 30%, tidak pernah sampai angka itu. Ya kebetulan saja sekarang kepala daerah beberapa sudah ada. Kemarin ada 10, tapi menurun lagi sekarang. Lalu kemudian sekarang ada para calon-calon gubernur perempuan lagi. Menurut saya ini energi bagus. Ya, karena di tangan perempuan-perempuan hebat, empati, simpati, kepedulian yang tinggi, membersamainya itu sepertinya jauh lebih kuat daripada kepemimpinan laki-laki. Saya tidak hendak menggojoloki Pak Catur, saya sendiri kan juga laki-laki. Nah, di tempat saya dekan itu sudah 4 orang, sudah banyak yang perempuan. Nah, nanti kita akan lihat di jabatan-jabatan publik, moga-moga banyak perempuan-perempuan yang tampil di sana. Karena apa? Karena tugas abadi politik sebenarnya adalah membersamai. Siapa yang bisa membersamai publiknya dengan baik, siapa yang bisa menyertai, menepuk dada, tangan, punggung, ya, itu dia akan jauh lebih punya elektabilitas tinggi. Next. Ini tugas abadinya. Nah, kalau ini adalah hasil dari apa istilahnya perenungan ya. Saya membaca data survei itu hampir 5 tahun. Kira-kira agenda-agenda strategis dalam politik itu apa? Adik-adik nanti kalau baca ini, agenda strategis politik ini, pulang dari sini, adik-adik nanti bisa menyusun visi, misi, program yang seharusnya disusun oleh paslon-paslon itu. Nah, adik-adik akan jadi konsultan baru itu. Tapi coba dibaca ini, agenda strategis ini. Termasuk saya kasih juga berikutnya program-program abadi ya yang ada di dunia politik. Ya, nanti adik-adik bisa diskusi ini dengan calon-calon dan di BCI calon-calonnya ya. Yang harus dilakukan ini ada next setelah agenda strategis tidak perlu saya bacakan satu persatu. Nah, ini program prioritas. Sebenarnya ya ini saja program prioritas abadi yang harusnya dijalankan oleh paslon yang ikut kontestasi. Ketersediaan pekerjaan, lapangan kerja, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, sembako murah, energi listrik, pembangunan jalan, akses, bantuan modal, pencegahan stunting, agraria. Nah, dengan modal 2 slide itu, adik-adik setelah ikut seminar ini pasti akan bisa jadi konsultan dadakan untuk para paslon-paslon itu. Nanti kalau dapat honor jangan lupa traktir saya ya dan Pak Dekan ya. Nah, karena ini hasil dari perenungan setelah 5 tahun. Ya, tidak perlu harus survei. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi paling tidak kalau adik-adik nanti ketemu, tolong deh saya buatkan visi misi kepala daerah. Sudah, buka aja slide-nya Pak Rokim ini, tinggal di breakdown. Next. Nah ini ilmunya guru saya Pak Suko, katanya ngapain kok dibagi ilmu itu gitu. Izin, suhu, saya bagi aja supaya banyak konsultannya. Nah yang terakhir adik-adik, saya minta media ini kan tidak semuanya baik ya. Ada 2 sisi, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Adik-adik ingat enggak siapa foto yang saya tampilkan di slide itu? Beliau sebenarnya aktivis ya, tapi pernah meramaikan dunia pilpres kita gara-gara mengaku diapakan? Diapakan dek? Bengap semua itu karena diapakan? Dioperasi plastik sebenarnya, tapi karena main di politik dia mengaku dianiaya untuk mendapatkan simpati publik. Nah pertanyaannya adalah kenapa media itu percaya? Pak Suko dulu ngajarin kita kan mestinya berita itu selalu ada cek recheck, ya selalu ada cek fakta. Nah kita
bermain di hiperrealitas itu. Nah, tugas kita bersama Adik-adik mengurangi hiperrealitas itu supaya kemudian ada fakta-fakta yang masih, ya kalau media itu katanya Pak Suko dulu waktu ngajari kita, itu kan kayak Maerot gitu ya, bisa memperbesar, bisa memperkecil, ya. Tapi faktanya masih ada, Pak Catur, faktanya kan tidak tinggi-tinggi amat beliau ini, ya kan? Ini kan kecil ukurannya, walaupun ganteng ya. Tapi tampil di media bisa kelihatan gede banget itu. Maka media punya kemampuan memperbesar Pak Catur. Gitu kan? Tapi faktanya masih ada Pak Caturnya. Ya kan? Jadi media, ya oke lah memperbesar itu, memperkecil itu memang media punya framing seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah kalau faktanya itu hilang itu loh. Pak Catur kemudian berganti menjadi, siapa Korea tadi Pak? Bukan. Yang Korea tadi siapa? Yang paling ganteng siapa? Sugokong. Artinya kan faktanya sudah nggak ada itu loh. Tapi berganti menjadi persepsi. Nah, adik-adik punya tugas untuk menjaga media kita supaya tidak bermain di arena hiperrealitas ini. Gitu. Ini saya tekankan betul karena yang merusak peradaban politik kita ya model-model kayak begini ini. Orang operasi plastik kok mengaku dianiaya, dicek pesawatnya nggak ada, dicek perjalanannya nggak ketemu, nggak masuk akal. Nah maka adik-adik yang jurnalistik ini ya, tolong fungsi cek yang dicek dibuatkan. Next. Nah ini tambahan adik-adik, setelah adik-adik tadi saya ajari menjadi konsultan politik, kira-kira Jawa Timur ini loh, yang mau punya gawe ini seperti apa? Ini saya kasih profiling aja sebentar. Jadi Jawa Timur tuh hebat ya, menjadi barometer nasional karena jumlah pemilihnya signifikan 16% nasional. Dan apa yang terjadi di Jawa Timur selalu merefleksikan apa yang terjadi di nasional. Jadi siapa yang bisa menang di Jawa Timur, dia bisa menang di nasional. Itu hampir 3-4 kali pilpres, selalu begitu. Sehingga Jawa Timur menjadi kunci. Dan ini adalah profiling dari pemilih Jawa Timur. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab pakai ini. Next. Nah ini peta supaya adik-adik paham bahwa memang Jawa Timur saya katakan tidak ramah. 5 menit lagi Pak. Oh siap ya. Tidak ramah bagi kontestan. Karena apa? Terlalu banyak ragam votersnya, pemilihnya. Adik-adik belum tahu kalau Jawa Timur itu punya 129 pulau-pulau terkecil ya di pantai timur Sumeneb itu. Itu ada manusianya, ada pemilihnya di sana. Kalau ingin awet muda seperti Pak Catur, silakan datang ke Pantai Giliang. Itu pantai yang mengandung oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Di sana orang-orang itu hidupnya 100 tahun lebih. Ya kalau di sini seperti Pak Rokim, 49 menuju 5 tahun sudah masuk rumah sakit. Karena kekurangan oksigen, energi positif ini. Nah di Jawa Timur itu ada pulau terbaik gitu. Maka sebelum menjadi politisi dan kepala daerah yang hebat, kos di sana 3 bulan. Kalau di RSAL ada mesin namanya mesin awet muda yang biasanya dibuat terapi orang-orang yang kecelakaan selam. Itu kan ditekan dengan gas yang tinggi ya, chambers, ya mesinnya itu. Itu kalau tidak salah 200.000 aja Dur, sejamnya. Lalu kemudian kulit-kulit kita yang keriput-keriput ini itu jadi seger kembali, jadi muda kembali. Karena apa? Suplai oksigennya cukup. Di situ bayar 200.000. Ibu-ibu banyak sekali yang antri di situ. Padahal itu untuk terapi apa? Terapi orang kecelakaan laut, tapi dipakai ibu-ibu supaya tetap cantik, tidak ditinggal bapak-bapaknya, supaya awet muda. Nah, Giliang yang saya sebut tadi itu adalah pulau dengan kandungan oksigen dengan kemampuan seperti itu. Sehingga kalau pengen awet muda seperti Pak Catur, datang saja ke Giliang. Bilang, saya temannya Pak Rokim, pasti kalian tetap dicas kena berapa gitu. Next, masih ada enggak? Ini yang paling penting. Kalau pengen tahu dan bisa merebut elektabilitas, cara yang terpenting adalah memahami votersnya. Ini saya tampilkan beberapa data menarik yang penting ya untuk tadi saya tanya supaya future practices kita bagus. Adik-adik tentu ketika ditanya tempat paling sering dikunjungi anak-anak muda itu mana? Olahraga yang paling disukai apa? Next.
Itu lucu-lucu ini. Tempat traveling yang paling disukai apa? Jenis musik yang paling disukai apa? Ini senengannya Pak Catur ini, musik koplo ini. Musik koplo ini hanya 1%. Masih kalah dengan musik dangdut 23%. Ini milenial loh ya. Merek handphone yang paling disukai. Oh iya. Dulu zaman saya Nokia, tapi sekarang sudah berubah ya. Sekarang Samsung sama iPad ya. Next. Ini banyak lucu-lucu tingkat kesopanan, ya. Media cetak, cara pandang. Oke, next lagi. Ini money politics ini ya, toleransi terhadap politik uang. Di perkotaan, orang berbagi uang itu efektivitasnya hanya 15,2% untuk milenial. Jadi kalau nanti adik-adik punya kandidat ya, seperti di Surabaya misalkan, mau pilkada, tolong dikasih saran jangan pakai money politics. Karena datanya hanya 15,2% yang menerima duit dan mau memilih itu. Selebihnya tidak mau. Ya itu kalau orang tidak punya data pasti tetap akan main money politics. Nah peta-peta seperti ini yang adik-adik nanti perlu tahu sehingga minta aja diajari Pak Catur bagaimana cara melakukan survei opini publik yang bagus. Supaya kemudian kita punya data-data seperti ini. Apakah Anda kalau keluar rumah pamitan atau tidak? Itu ditanyakan ini. Ternyata banyak yang tidak pamit pada orang tuanya. Jadi memang tidak sopan anak-anak sekarang itu. Terlibat dalam kegiatan sosial yang dibicarakan. Next ya. Oke, lagi lanjut. Kendaraan impian, sepeda motor, Vario nomor 1. Ada yang punya Vario, berarti kalian termasuk sudah memiliki kendaraan impian. Mobil impian, Honda Jazz nomor 1. Punyanya Pak Catur apa? Brio nomor 3% Pak. Tidak termasuk kendaraan yang difavoritkan. Makanya betul beliau generasi X ya, yang menjelang Bobby Bombers tadi kan pakai Brio. Harusnya pakai Jazz atau pakai Fortuner aja nomor 4 gitu ya. Makanya kemarin kan rame, saya ini foto di baliho Pak, enaknya pakai baju apa, baju warna apa, pakai kaos, kalau kaos olahraga itu kaos apa, itu harus ada surveinya. Next, saya kasih tahu hasil survei klub bola, loh sebelum kesini ada. Oh ini ya, klub bola Eropa yang paling disenengin. Nomor 1 Real Madrid, 13,8%. Barca 11%, MU 10,2%. Iya. Termasuk kemarin ya, kalau memilih warna baju, batik, jas, atau putih, atau apa kayak. Mestinya tidak boleh pakai feeling ya, tapi harus ada surveinya. Maka adik-adik mari kita perkuat basis literasi politik kita dengan data itu. Sehingga adik-adik tidak main feeling, tapi based on data itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan, masih ada? Oke. Nasib baik berawal dari pikiran baik. Nah itu motivator itu tugasnya. Punya literasi, next lagi, 1 menit lagi. Oh jangan sampai ya politik akan mencelakakan negeri ini. Kita semua tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini. Mari kita next jaga Republik ini menjadi negara yang tetap indah. Mari kita jaga politik ini menjadi ruang yang betul-betul membahagiakan untuk kita semuanya. Ya, saya nitip adik-adik semuanya ya, yang muda-muda ini. Mari kita bangun peradaban politik dengan cara yang menggembirakan. Membahagiakan untuk siapa? Untuk publik kita. Melayani, melindungi, mensejahterakan tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surokim atas materinya yang sangat menarik tadi ya. Saya ingat tadi tugas abadi politik itu ada 3,
melayani atau membersamai, melindungi